Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita mau bersama-sama berbaris rapi. Are you ready? Yes, I am ready. Berbaris rapi setiap hari. Aku ke PAUD wujud kasih. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari. Berhitung 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Siap. Nah, sekarang kita mau menyanyikan Aku Mau Bermain di Sini. Are you ready? Yes, I am ready. Aku mau bermain di sini, di PAUD wujud kasih, menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, menjadi sahabat penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan kemasan diri. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes. Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes. Repo is repetition, easy, easy. Pleasure, pleasure. Often, habit. Hak lahirku. 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau menyiapkan hati kita ya. Siap ya teman-teman yang ada di rumah bersama dengan papa mama ya. Kita mau nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau terus selalu mencintai Tuhan, selalu mengasihi Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari panggil apa ya Bapa? Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku ya Allah, ya Allah. Bapa,
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Buat kesehatan kami Tuhan, buat tubuh kami, agar kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Amin. Tuhan, kami sedang menyanyikan puji-pujian untuk menyukakan Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati orang tua yang di rumah Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap semangat memuji Tuhan, teman-teman. Sebenarnya kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama dengan penuh sukacita dan semangat. Amin. Biarkan lagu bukan terbang, ya. Bersama dengan Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran
keringat nih. Berkeringat ya, luar biasa, kita sudah berkeringat, semangat, saking semangatnya ya untuk memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mau menyanyikan firman Tuhan, ku dengar. Biar firman yang kita dengar, kita simpan dalam hati kita, dan kita belajar melakukan firman Tuhan. Dan nyanyikan lagu ini sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. 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 Biarlah seperti pujian ini Tuhan, tolong setiap kami, setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu, biarlah setiap firman yang kami dengar, kami tanam di hati kami simpan dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Kami mau jadi anak yang taat untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman yang ada di rumah, berkati untuk orang tua juga yang ada di rumah, memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya luar biasa ya, karena kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Wow, luar biasa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang makanan. Siapa yang suka makan? Wow, Miss Helena ini sukanya makan mie goreng. Wah, enak sekali rasanya. Nah, kalau makanan buat tubuh kita itu penting. Itu makanan bagi jasmani kita. Makanan yaitu makanan yang sehat, yang harus kita makan buat nutrisi buat tubuh kita, supaya tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, wajah kita jadi berseri. Nah, karena makanan yang sehat. Tapi ada juga makanan bagi rohani kita, itu yaitu makanan firman Tuhan. Teman-teman pernah nggak lihat ketika ada orang yang berpuasa, ada orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum, mereka berpuasa. Nah, saat itu tubuh mereka menjadi lemah loh. Tubuh mereka menjadi lemah karena mereka kekurangan makanan buat nutrisi, buat kekuatan bagi tubuhnya. Nah, tapi kita tidak boleh mengucilkan atau membicarakan mereka yang sedang berpuasa. Nah, hari ini makanan bagi roh kita adalah makanan firman Tuhan. Firman Tuhan kan ada itu lagunya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan. Nah, itu adalah makanan, ada lagunya loh. Kalau kita makan firman Tuhan itu yang ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu buat rohani kita. Seperti apa makanan buat rohani kita ya?
ada ayatnya, kita makan makanan rohani buat tubuh kita. Nah, makanan itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Namun zaman sekarang ini, manusia tidak hanya cukup makan makanan yang memberikan kekuatan atau kesehatan. Bagi tubuh, kebutuhan makanan lebih meningkat, tingkatannya menjadi makanan enak, makanan mewah dan lain-lain. Bahkan banyak orang makan untuk memuaskan hawa nafsunya. Wow, Tuhan memperhatikan tentang hal ini. Karena itu kita juga harus tahu ya, makanan buat jasmani ini banyak hal yang hanya untuk memuaskan, tapi kalau untuk roh kita harus baca Alkitab, kita harus baca firman Tuhan. Nah, makanan buat roh kita, ayatnya di firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 20. Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Wow, makanan itu bisa membuat orang tersandung ternyata, tapi kita tidak membicarakannya itu. Kita harus makan makanan buat rohani kita. Ketika rohani kita dikasih makan, rohani kita disuruh baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kondisinya sekarang banyak hal yang sudah terjadi ya. Tapi teman-teman tidak usah takut, karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita selalu baca firman Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita bisa menghadapi semuanya. Kita bisa kuat karena rohani kita selalu kita kasih makan. Rohani kita selalu berdoa dan selalu membaca firman Tuhan. Jadi rohani kita jadi kuat. Nah, kalau lihat papa mama pasti juga suka baca firman dan suka berdoa. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang makanan bagi rohani kita ya. Ada tubuh jasmani, ada roh. Nah, roh yang itu harus dikasih makan selalu setiap hari ya. Oke ya teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya rohani kami selalu membaca firman Tuhan dan itu menjadi makanan bagi rohani kami. Makanan roh yang kami selalu butuhkan. Kami mau setia untuk membaca firman Tuhan dan selalu berdoa. Dan kami bersyukur buat keadaan kami karena apa yang Tuhan buat atas hidup kami baik adanya. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang hebat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tema pakaian. Misif ingatkan bahwa kebutuhan manusia yang paling pokok atau paling utama ada 3, yaitu sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan juga rumah atau tempat tinggal. Nah, sekarang kita mau belajar kebutuhan kita akan pakaian. Mengapa sih kita butuh pakaian? Coba teman-teman bayangkan, ketika ada adik bayi yang lahir tidak pakai pakaian, dia akan menangis karena dia akan merasa kedinginan. Nah, itulah salah satunya kenapa kita butuh pakaian. Pakaian ini menjaga kita supaya tidak kedinginan, tidak kepanasan. Bahkan pakaian-pakaian tertentu kita gunakan untuk beberapa kegiatan. Coba kalau seandainya kamu pergi ke pesta pakai baju tidur, pasti kamu akan ditertawakan banyak orang. Atau misalkan kamu berenang menggunakan seragam sekolah, nah pasti kamu akan kesulitan. Jadi ada pakaian-pakaian yang kita gunakan untuk berbagai aktivitas. Teman-teman, kita akan pelajari bagaimana sih baju atau pakaian itu bisa dibuat. Coba simak videonya ya. Proses pembuatan baju. Teman-teman Smart Point, kain yang sudah dijahit akan menjadi baju. Bagaimana ya proses pembuatan baju?
baju terbuat dari kain yang masih berbentuk lembaran. Pertama, kita harus membuat pola untuk baju. Baju seperti apa yang kita ingin buat? Kedua, mulai menjahit sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Ketiga, baju selesai dibuat. Keempat, baju dapat dikenakan. Jadi, itu tadi proses pembuatan baju. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana sih pakaian itu dibuat. Nah, pakaian itu ada berbagai macam jenisnya teman-teman. Bahkan bisa kita gunakan di cuaca dan aktivitas yang berbeda. Misalkan ketika musim hujan, tidak mungkin kita pakai baju yang tipis. Di musim hujan atau musim dingin kita akan menggunakan jaket. Kemudian kan kita bisa menggunakan jas hujan, menggunakan kain yang agak tebal. Tapi kalau di musim kemarau, kita menggunakan baju yang agak tipis supaya tidak kepanasan. Misalkan lagi tadi sudah dibilang ya, berbagai aktivitas itu mempengaruhi pakaian yang kita gunakan teman-teman. Nah, kita akan belajar berbagai jenis pakaian ya, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak lagi videonya. Tebak, pakaian ini disebut apa ya? Kaos, dipakai saat sedang santai. Kemeja, kemeja ini rapi ya. Rok, hanya dipakai anak perempuan ya. Celana pendek, bisa dipakai anak laki-laki ataupun perempuan. Celana panjang, panjang ya celananya. Jaket, hangat sekali jaketnya. Seragam sekolah untuk bersekolah, baju renang atau olahraga untuk olahraga, pakaian keagamaan untuk beribadah, pakaian adat untuk upacara adat, kaos untuk kegiatan keseharian, dan gaun untuk berpesta. Nah, tadi kita sudah belajar tentang berbagai jenis pakaian yang kita gunakan untuk setiap kegiatan tertentu. Pakaian yang kita gunakan itu harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Dengan mencuci, kemudian menyetrika, menjemur ya. Dan kita akan belajar bagaimana cara merawat pakaian. Nih, teman-teman perhatikan ya. Ini adalah cara merawat pakaian, teman-teman. Kita akan cuci pakaian ini. Yang pertama kita cuci ya. Lalu kita jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah itu kita setrika supaya rapi. Setelah disetrika, kita lipat pakaian itu dan kita tumpuk serta kita simpan dengan rapi di dalam lemari. Nah, kita sudah belajar mengenal berbagai macam pakaian, bagaimana pakaian dibuat, dan bagaimana cara merawat pakaian. Nah, kenapa pakaian itu dirawat? Supaya pakaian itu awet atau tahan lama untuk kita gunakan. Itu saja materi kita hari ini teman-teman, tentang pakaian yang menjadi salah satu dari kebutuhan pokok kita. Coba anak-anak yang hebat, silahkan kalian belajar membantu mama mencuci pakaian. Oke teman-teman, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.